Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya, dan kali ini kita akan membahas tentang perubahan apa saja yang terbaru ya. Mungkin kalian pernah ngalamin ya, bukan pernah. Kalian ngalamin akhir-akhir ini iklan tidak stabil. Pokoknya sebetulnya prinsip di Facebook Ads itu saat iklan tidak stabil, dari biasanya stabil itu pertanda ada update baru. Nah gitu, jadi nggak usah asing ya, nggak usah asing dengan kondisi itu. Tapi buat kalian para pemula yang baru beriklan tapi ternyata jelek, ya berarti itu harus temukan ritmenya ya, karena tiap orang akan menemukan ritmenya sendiri dengan produknya sendiri. Oke, kita akan bahas tentang update terbaru ya, update terbaru ini. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan loncengnya. Kalau yang sudah subscribe dan nonton kembali, di like dulu dan di share, oke? Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi update terbaru itu pertama yang saya perhatikan itu adalah ada di rules ya, aturan otomatis. Nah, di rules ini kalau misalkan teman-teman biasa pakai rules, dan ini saya sarankan untuk para pemula mengaktifkan minimal 3 rule ya. Nah, ini ada rule yang baru nih yang dibuat dan dihadirkan oleh si Facebook. Jadi untuk para pemula aktifkan 3 rules ini. Jadi reduce action overlap, optimize ad creative, reduce audience fragmentasi ya. Nah, ini silahkan diaktifkan ketiga-tiganya, karena untuk memastikan bahwa performanya tetap dalam koridor. Iya, dalam koridor. Bahasanya dalam koridor. Oke, jadi itu ya para pemula tipsnya. Aktifkan 3 ini dari sekarang kalian bikin. Sebetulnya yang udah bukan pemula juga sebetulnya bagusnya diaktifin. Saya aktifin terus ini 3. Ya. Biar optimal aja sih iklannya. Nah, sekarang ada lagi yang terbaru, yaitu enable advantage creative. Jadi kreatif ini tuh lebih kepada konten kreatifnya ya. Kita cek langsung. Nah, apa aja sih yang kemudian diperbaiki ya. Nah, jadi saat si rules ini aktif ya di sini, maka akan melakukan standar enhancement. Jadi inti nama dienakin lah, diperbaiki gitu ya. Gimana sesuai dengan baiknya seperti apa iklan itu memiliki performa yang bagus. Nah, jadi saat diaktifin maka si Facebook akan memastikan untuk memberikan sentuhan-sentuhan pada kreatif ya. Kreatif tuh daya sajinya ya. Mungkin kalian pernah melihat iklan-iklan itu sebetulnya bergerak dengan sendiri gitu ya. Jadi posisi antara deskripsi, kemudian headline dan lain-lain itu diatur otomatis sama si Facebook. Termasuk musik ya. Musiknya seperti apa gitu. Nah, ini bisa diaktifkan juga. Saya juga langsung aktifin. Jadi 4 ini silahkan diaktifin aja. Ini untuk para pemula ya. Karena kan kita sedang mencari iklan yang terbaik. Ini yang pertama ada rules. Kemudian yang kedua ini mungkin tampilan dari teman-teman kalau berbeda. Nah, misalnya saya bikin iklan ya. Kita bikin iklan sales atau penjualan. Kalau tampilan ini perubahannya udah lama ya. Udah beberapa bulan ya, hampir 1 semester atau berapa ya. Jadi ada manual, ada advantage. Jadi advantage itu langsung diatur sama si Facebooknya ya, sesuai dengan historical dari iklan yang pernah berjalan. Nah, jadi advantage ini tuh berdasarkan historical. Jadi kalau misalkan Anda iklan selama setahun bagus terus ya, mending gunain advantage. Ya, meskipun ada plus minus ya. Nah, kemudian kalau misalkan baru ya udah pakai manual. Nah, biar kita bisa langsung mengatur semua targeting, mengatur semua frekuensi gitu ya, frekuensi dari impresinya. Nah, perubahan selanjutnya ada di CBO atau Advantage Campaign Budget ya.
Jadi di sini kita bisa mengatur budget scheduling. Jadi budget scheduling ini kita bisa melakukan peningkatan anggaran sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Misalkan hari Sabtu, sekarang hari apa nih? Sekarang hari Jumat. Oh, misalkan saya mau naik setiap hari Sabtu, Minggu setiap jam 10. Nah, itu bisa. Gitu ya. Nah, tentu ini kan harus dianalisa dulu iklan yang sudah berjalan. Nah, buat kita yang pemula, misalkan pemula nggak usah bikin budget scheduling. Tapi kalau yang sudah dia lanjutan atau yang sudah berjalan gitu ya, iklannya sudah lama berjalan dan dia kemudian menganalisa, ternyata setiap hari ini jam sekian traffic iklan bagus atau ini bagus gitu ya. Tapi ini juga sebetulnya akan bertolak belakang sih sebetulnya ya. Kalau misalkan ini ada dan kita bisa atur waktu-waktunya, kan setiap hari itu iklan terus bergerak dan tidak bisa dipastikan bagus enggaknya ya. Nah, kalau misalkan ada fitur ini, artinya si Facebook akan menetapkan di waktu-waktu tertentu untuk performa akun iklan Anda gitu ya, untuk bisnis manajer Anda itu bagus. Nah, berarti harus ditemuin tuh waktunya dan waktu dan harinya. Nah, tinggal bikin budget scheduling. Tampilannya kayak gini sih. Nih kita klik ya. Nah, jadi misalkan tanggal berapa, jam berapa, terus berakhir jam berapa gitu ya. Kemudian ini pilihannya ada persentase peningkatan daily budgetnya itu berapa, oke, misal berapa rupiah atau berapa persen dari nilai. Nah, itu bisa diatur ya. Sebetulnya di rules juga udah ada ya, di rules. Sebetulnya rules bisa lebih lengkap. Tapi pertanyaannya, kenapa nih si Facebook bikin ini? Gitu. Berarti jawabannya akan ada waktu-waktu yang sudah ditetapkan sama si Facebook. Tinggal ditemuin aja. Gitulah mungkin kurang lebihnya ya. Tapi buat pemula jangan dulu pakai ini. Oke. Kita lanjut, ini perubahan yang kedua. Untuk update selanjutnya ada di set iklan. Nah, di set iklan ini kita akan menemukan dari sisi frekuensi atau attribution setting. Tapi kalau di konversi ini di saya belum muncul. Ya. Jadi kita bisa mengatur tuh atribusinya. Frekuensi kan defaultnya itu adalah 1/7. Jadi iklan itu akan ditayangkan 1 kali setiap 7 hari ke orang yang sama. Tapi kita bisa mengatur beberapa kali sekarang ya. Kalau di sales di saya belum muncul. Tapi kalau di yang lain kita cek. Di objektif yang lain ya, misalkan di traffic atau di engagement itu muncul ya. Nah, kita coba create dulu. Misalkan kita akan coba yang awareness ya. Kita akan perhatikan ada perbedaan antara objektif yang lain selain sales atau konversi ya. Kita cek di bagian set iklannya. Di bagian set iklannya itu, di sini kita akan menemukan frekuensi dari atribusinya. Nah, ini nih. Jadi frekuensi dari defaultnya itu adalah 1 impresi setiap 7 hari. Jadi si orang itu akan melihat 1 kali dalam 7 hari. Nah, kita bisa mengatur mau berapa kali. Misalkan dalam seminggu 2 kali ya, tinggal dinaikin aja ini jadi 2. Atau misalkan jangan 7 hari, misalkan dalam 6 hari 2 kali. Nah, ini kalian bisa atur-atur ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke sini. Ini atribusinya. Kalau yang konversi itu default 1 aja, 1 kali 7 gitu. Jadi nggak muncul, mungkin beda ya. Nah, lalu kemudian kita masuk ke sini, ke audience targeting ya. Jadi di tampilan ini
ada audience control, ada advantage audience. Ya, ini dua-duanya sebetulnya nggak ada bedanya ya. Lihat nih, misalkan audience control. Ini tampilannya sama nggak teman-teman? Kalau nggak berarti memang baru ya. Nah, jadi di sini nggak ada targeting, ya. Jadi polos dan minimum, maksimal nggak ada. Jadi minimum aja 21. Gini, ini kalau audience pakai audience control ya. Lalu kemudian kalau advantage bedanya kalau misalnya kita klik audience suggestion, nah kita bisa atur ya usianya, gendernya, ya demografinya. Ini bisa diatur nih. Custom audience juga bisa dimasukin. Ini kalau pakai advantage. Tapi kalau misalkan kita pengen ketampilan lama, bisa nih switch to original audience. Nah, tampilannya akan berubah ke tampilan lama ya. Nah, gini. Jadi kita bisa ngatur ke tampilan lama kalau pengen tampilan lama. Tapi di sini audiensnya kalau dari si Facebook memang menyarankan pakai advantage audience. Di sininya karena dengan advantage audience si campaign ini si Facebook akan secara otomatis menemukan audiens terbaik. Nah, ini buat para pemula bisa pakai advantage audience ya. Jadi gunakan ini. Gitu. Ya balik lagi aja tampilannya ke yang sebelumnya. Nah, ada audience control, ada advantage audience. Gini. Tinggal klik audience suggestion ya. Nah, ininya diatur. Oke. Itu yang selanjutnya. Lalu kemudian placement juga ya, ada advantage placement. Jadi otomatis diposisikannya di mana. Nah, kalau misalkan ingin rubah ya tinggal edit ya. Pakai manual placement. Saya biasanya tetap pakai manual placement, nggak pakai advantage ya. Bisa mengatur device-nya, diatur apakah di desktop atau mobile. Kita karena sudah era smartphone, cukup mobile gitu ya. Lalu kemudian ini juga diatur posisinya ya. Kayak gitu. Oke, itu saja mungkin sementara ya update-update terbarunya. Kalau ada yang terlewat mungkin nanti saya ini lagi up lagi ya. Jadi sekarang sih kelihatan ya mana yang punya kinerja bagus, ada keterangannya di sini. Kinerjanya bagus, kinerjanya tinggi, ada suggest tuh, ada saran dari si Facebook, ada muncul nanti. Nah, sekarang kayak gitu ya. Ya intinya beberapa poin tadi ada ya. Jadi jangan kaget saat iklannya nggak bagus-bagus, nggak stabil. Itu artinya akan ada perubahan. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.